Baik, kembali dengan saya Mr. D di sini. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang cause and effect ya. Jadi cause and effect buat adik-adik semua yang mungkin semester ini dapat pembelajaran seperti itu. Biasanya kalau di SMK kita dapat pembelajaran di semester genap cause and effect ya. Baik, akhir dari video yang saya tayangkan ini minimal adik-adik sudah mampu menggunakan apa itu cause, apa itu effect, dan bagaimana caranya memilih kata-kata yang tepat untuk mana itu cause, mana itu effect, penyebab dan akibat. Baik. Nah, kalau kita lebih rinci bicara tentang cause and effect itu begini. Ada dua cause and effect. Cause itu adalah reason or motive for an action. Apa motifnya, apa alasannya sehingga terjadi action seperti itu. Juga cause adalah why something happened. Jadi kenapa suatu itu bisa terjadi. Biasanya cause adalah happen first. Jadi terjadi duluan ya. Baru diikuti oleh nanti efek. Sedangkan efek sendiri adalah result or conclusion of an action. Jadi hasil atau akibat dari action yang dibuat tadi. Ini kan untuk menjawab apa penjawabnya tadi, kemudian efeknya apa gitu ya. Happen due to a cause. Jadi terjadi disebabkan karena ada penyebab gitu. Efek terjadi karena ada penyebab. Contoh kita punya kalimat misalnya adalah I got wet. Ya, itu saya ulang. Contoh saya punya kalimat it's rain, I got wet. Jadi it's rain, I got wet. Nah, it rain adalah cause, penyebab. Sedangkan I got wet atau get wet, atau boleh kamu bilang got wet, I got wet, itu adalah efek. Efek dari hujan tadi. Sebenarnya bisa kita ngomongnya begini, because of rain I got wet, bisa begitu ya. Atau it rained I got wet, itu contohnya. Nah, biasanya untuk kalimat-kalimat dengan struktur cause and effect, signal words untuk cause-nya itu adalah misalnya adalah because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed. Jadi contributed juga bisa, lead to, due to bisa ya, and then unless. Nah, itu kita kategorikan menjadi cause. Kemudian di samping cause ada juga yang namanya effect. Nah, efek sendiri misalnya lah as a result, then, hence, for this reason, therefore, outcome, so, consequently, finally, in order to. Jadi kata-kata yang saya sebutkan tadi lah efek ya. Coba nanti kita lihat di dalam satu kalimat contoh saja. Nah, misalnya saya punya kalimat begini. Contohnya, Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Sekali lagi, Sumatran tigers are almost extinct because people because people kill too many of them. Jadi harimau Sumatera itu sudah hampir punah karena orang-orang terlalu banyak membunuhnya. Kalimat ini, Sumatran tigers are almost extinct, itu adalah efek akibat daripada people kill too many of them, maka terjadilah almost extinct. Jadi extinct itu adalah punah. Jadi para harimau itu menjadi punah karena terlalu banyak orang memburunya.
Gitu. Cause-nya adalah people kill too many of them. Efeknya adalah Sumatran tigers almost become extinct. Yang kedua, contoh, haze is caused by massive forest burning. Haze is caused by massive forest burning. Jadi kabut, ya, kabut tebal itu disebabkan oleh terlalu banyak orang bakar-bakar hutan secara bersama, secara masif, secara massal gitu ya. Nah, cause-nya adalah massive forest burning. Efeknya adalah haze. Haze itu kabut tebal. Jadi kabut tebal ada karena ada pembakaran hutan secara massal. Nah, contoh lain juga, since they are in love, they forgive each other's mistake. Since they are in love, they forgive each other's mistake. Jadi selama dia masih saling saling mencintai, maka dia sering memaafkan kesalahan-kesalahan yang dibuat satu sama lain. Dan di sini cause-nya adalah they are in love. Jadi because they are in love, karena ada hubungan cinta, itu penyebabnya. Terus akibatnya, yes, they forgive each other's mistake. Jadi kalau ada kesalahan dimaafin. Coba kalau tidak ada saling mencintai, maka mungkin tidak dimaafin gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang kita bisa pakai. Nah, formulanya begini. Kalau ada adik ingin menggunakan due to, because of, owing to, thanks to, biasanya ini diikuti oleh kata benda. Tuh. Due to, noun ya. Sedangkan kalau kita menggunakan because, since, as, for, biasanya diikuti oleh verb. Contoh nih, Bapak kasih contoh. Owing to her hard works and intelligence, we won the trophy. Karena memiliki atau mempunyai pikiran yang cermat, bekerja keras, maka dia memenangkan trofi itu. Ya. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Jadi kita memenangkan trofi. Jadi kamu menang trofi namanya efek. Sedangkan owing to her hard work and intelligence adalah cause. Yang kedua, thanks to Siti and John effective planning, the event went well. Jadi researchnya apa? The event went well. Research itu terjadi karena apa? Siti's effective planning. Jadi sederhananya adalah akibatnya adalah eventnya berjalan dengan baik karena disiapkan oleh Siti dengan baik pula. Itu kira-kira ya. Baik, saya pikir cukup untuk hari ini tentang kita bicara tentang cause and effect. Silahkan dilatih karena ini penting. Ini sama dengan bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita merespon ya. Ada masalah, kemudian kita ada respon. Ada penyebab, ada akibat. Thank you very much ya. We'll see you next time.